Selamat siang Romo. Saat ini Selamat siang. saya dengan Yuda di studio Romo. Ya, Ya, kita Mas Yuda. ingin melihat seperti apa sebenarnya proses pemindahan jenazah Paus Fransiskus. Kalau tadi yang saya bacakan memang ini nanti akan ada momen di mana pemindahan jenazah diharapkan bisa memberikan kesempatan buat umat Katolik bertemu terakhir kali dengan Paus Fransiskus sebelum nantinya akan dimakamkan pada Sabtu mendatang, Romo. Bagaimana Anda Oke, melihat hal ini, Romo Faris? baik Mas Yuda. Secara umum rangkaian prosesi penguburan Paus Fransiskus ini dibagi ke dalam 3 fase. Yang pertama itu fase di Kapela Privat Santa Marta yang sekarang kita sedang saksikan, di mana di kapela ini sejak kemarin beberapa tamu-tamu penting, kemudian keluarga Paus, kemudian para kardinal datang memberi penghormatan terakhir. Termasuk kemarin Presiden Republik Italia Mattarella juga datang untuk memberi penghormatan terakhir di kapela privat di apartemen Santa Marta. Nah, fase yang kedua adalah nanti dalam prosesi ini itu Basilika Santo Petrus. Di sana akan disemayamkan sampai tanggal 26 yang kemudian diikuti oleh misa pemakaman, dan fase yang terakhir yang ketiga itu adalah tempat pemakaman di Basilika Santa Maria Maggiore. Hmm, Kurang lebih itu fase umumnya. Baik, Romo Faris, mungkin saya pribadi juga dan pemirsa CNN ingin bertanya terkait dengan jubah yang dikenakan para kardinal hari ini. Mereka menggunakan warna merah, adakah simbol dari warna yang dikenakan para kardinal hari ini, Romo? Iya, baik, sangat menarik. Kita lihat, kita mulai dari pakaian Paus sendiri. Kalau kita melihat dalam foto-foto yang beredar, Paus itu menggunakan 3 warna. Ya. Yang pertama topi, Paus Mhm. menggunakan topi berwarna putih, dinamakan mitra berwarna putih di kepala. Apa artinya, maknanya? Itu adalah simbol otoritas dia sebagai Paus. Dia sebagai kepala tertinggi Gereja Katolik Universal. Mhm. Kemudian yang kedua, dia menggunakan kasula merah, pakaian merah yang kemudian kita lihat juga dikenakan oleh para kardinal yang saat ini sedang melakukan prosesi dari Kapela Santa Marta menuju Basilika Santo Petrus. Apa artinya, makna dari pakaian merah ini? Nah, secara umum pakaian ini memberikan makna pengorbanan, kemartiran, tetapi juga yang paling penting di dalam pribadi Fransiskus sendiri, kesaksian iman sampai mati. Sama seperti para martir memberikan kesaksian iman sampai mati, begitu juga disimbolkan, digambarkan dalam diri pribadi Paus Fransiskus, bahwa hidupnya hanya untuk Kristus sampai mati. Kemudian yang terakhir, kalau kita perhatikan secara saksama, di bagian leher Paus Fransiskus itu dia mengenakan yang dinamakan pallium berwarna putih yang biasanya terbuat dari wol, dan di pallium berwarna putih itu ada salib berwarna hitam. Apa artinya? Itu adalah simbol dari seorang gembala, bahwa Paus itu tidak hanya sebagai pemimpin gereja, tetapi dia juga adalah gembala, dia juga adalah pastor yang membimbing, menggembalakan domba-dombanya sampai terakhir. Kurang lebih seperti itu simbol atau makna dari pakaian yang dikenakan oleh Paus dan juga oleh para kardinal. Mari kita saksikan ya Ya, prosesi. baik. Romo, kalau kita bicara mengenai prosesi sendiri, adakah yang berbeda dengan prosesi-prosesi Paus yang sudah berpulang sebelumnya, Romo? Iya, benar sekali Mas Yuda. Paus Fransiskus kali ini sangat unik, sangat berbeda dari paus-paus sebelum. Kalau paus-paus sebelum kita melihat di dalam dokumen, jenazah paus itu ketika dia dipindahkan dari kapela privat ke Basilika Santo Petrus, ataupun ketika dia berada disemayamkan di Basilika Santo Petrus untuk umat, biasanya diletakkan di sebuah tempat yang disebut katafalko. Katafalko itu sebuah tempat di mana paus itu diletakkan di atas datar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya semua umat yang datang dapat melihat Paus yang meninggal, dalam hal ini Paus Fransiskus. Hmm. Tetapi kali ini Paus Fransiskus memilih untuk diletakkan langsung di dalam peti jenazah. Nah, apa sebenarnya simbol dari katafalko itu?
untuk paus-paus sebelum. Ya. Paus-paus sebelum memilih untuk menggunakan kata falco karena itu simbol dari kekuasaan, simbol dari otoritas. Ya, sama seperti dia adalah pemimpin gereja, sekaligus dia juga adalah pemimpin negara Vatikan, dia memiliki otoritas. Karena itu pantas untuk diletakkan, ditempatkan di tempat yang seharusnya bagi seorang pemimpin seperti itu yang disebut sebagai kata falco. Tetapi kali ini Paus Fransiskus memilih yang lain dengan cara yang sederhana. Kurang lebih seperti itu, Mas Yuda. Baik, Paus kalau tadi sepertinya digambarkan nih menjadi sosok yang sederhana, kemudian juga lebih dekat dengan umat. Nah, mungkin Romo bisa Ya, menceritakan perspektif sejarah. Seperti apa nih prosesi pemindahan jenazah kemudian nanti akan dimakamkan pada Sabtu mendatang dan memilih tempat yang boleh jadi tidak banyak dipilih mungkin oleh mendiang-mendiang Paus sebelumnya. Mungkin Romo bisa menceritakan. oke, kita bertolak dari telegram resmi yang dikeluarkan oleh otoritas Vatikan kemarin bahwa hari ini tanggal 23 April Paus akan dipindahkan ke Basilika Santo Petrus, kemudian tanggal 26 April akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa Paus Fransiskus tidak mengikuti para pendahulunya untuk dimakamkan di Basilika Santo Petrus Vatikan? Kenapa ia memilih Basilika Santa Maria Maggiore yang juga adalah salah satu basilika kepausan di kota Roma. Jadi di kota Roma itu ada 4 basilika utama kepausan, Basilika Santo Petrus Vatikan, Basilika Santa Maria Maggiore, Basilika Yohanes Lateran, dan Basilika Santo Paulus. Dan Paus memilih dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Pertanyaannya mengapa? Nah, alasan yang paling mungkin itu adalah karena otoritas Vatikan menghargai wasiat terakhir Paus Fransiskus. Karena ia meminta untuk dimakamkan di basilika tersebut. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Paus Fransiskus memilih untuk dimakamkan di sana? Nah, sama seperti yang kita ketahui, Basilika Santa Maria Maggiore bukan satu-satunya basilika tempat pemakaman Paus. Hal ini dimungkinkan sebagaimana yang kita lihat dalam perjalanan sejarah hidup Paus Fransiskus. Bagi Paus Fransiskus, Basilika Santa Maria Maggiore itu sangat berarti, sangat penting baginya. Paus Fransiskus memiliki devosi yang mendalam akan Bunda Maria. Dalam hal ini Bunda Maria Salus Populi Romani. Nah, secara singkat, Bunda Maria Salus Populi Romani ini yang artinya keselamatan orang-orang Roma itu adalah simbol atau simbol devosi, kita bisa katakan simbol devosi orang-orang Roma sejak abad ke-6. Ya, itu sangat bersejarah. Sehingga Paus ingin meneruskan tradisi ini. Dan Paus menjadikan Bunda Maria sebagai favorit, sebagai orang kudus favorit untuk melindungi atau untuk sebagai patron masa kepausannya. Nah, tempat ikon Bunda Maria Salus Populi Romani ini itu diletakkan atau ditempatkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Sehingga Paus masa hidupnya dia ingin memberi pesan bahwa saya ingin dimakamkan secara sederhana ya, di Basilika Santa Maria Maggiore supaya dekat dengan Bunda Maria Salus Populi Romani. Kurang lebih seperti itu. Ya. Romo Faris, simbol-simbol dan atribusi kesederhanaan dari Paus Fransiskus sudah sangat terlihat, bahkan dari bagaimana dia disemayamkan, memilih peti jenazah, nantinya pun juga batu nisan pun akan dipilih sangat sederhana. Lalu pelajaran apa, moral story apa yang bisa umat dapatkan dan bisa menjadi sebuah pelajaran penting bahwasanya ke depannya legasi dari Paus ini bisa menginspirasi kita semua? Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin menekankan bahwa Paus Fransiskus dia tidak hanya seorang pemimpin gereja Katolik di dunia, tetapi dia juga adalah kepala negara. Jadi di dalam satu pribadi melekat 2 martabat, sebagai pemimpin gereja dan sebagai kepala negara. Tetapi dalam masa kepausannya, dia lebih memberi penekanan dirinya sebagai gembala, sebagai pemimpin spiritual umat Katolik di seluruh dunia. Nah, mungkin ini yang paling penting untuk diingat atau sebagai bahan contoh teladan dari Paus Fransiskus untuk gereja sendiri, tetapi juga untuk dunia pada umumnya. Bahwa Paus Fransiskus itu berbicara dengan teladan.
Paus Fransiskus tidak berbicara dengan kata-kata. Paus Fransiskus berbicara dengan teladan, berbicara dengan tindakan-tindakan nyata. Dan itu terbukti tidak hanya semasa ia hidup, tetapi juga setelah ia meninggal. Bahkan ia sudah mempersiapkan apa yang akan dilakukan pada saat dia meninggal. Dia sendiri yang mempersiapkan. Jadi bagi kita, teladan kesederhanaan Paus Fransiskus bukan saja sebagai sebuah show atau sebuah pertunjukan selama dia hidup, tapi konsisten sampai dia meninggal. Nah, yang terakhir pertanyaan sudah, bahkan di tulisan-tulisan pun dia meminta untuk dituliskan tulisan yang sederhana. Nah, biasanya para paus ditulis tulisan batu nisan paus kepausan itu biasanya selalu diawali dengan Pontifex Maximus, ya, paus tertinggi. Nah, Paus Fransiskus menganjurkan atau memberi wasiat hanya dituliskan kata Fransiskus. Itu juga memperlihatkan simbol kesederhanaan Bapak Suci Paus Fransiskus yang tentu saja patut kita kenal, terutama dari sisi kesederhanaan. Ya. Kita semua tahu apa yang ditunjukkan, bahkan termasuk ke Indonesia. Kita baik umat Katolik di Indonesia maupun juga umat di luar Katolik juga sangat tersentuh dengan kesederhanaan Paus Fransiskus. Karena apa? Karena kesederhanaan itu tidak dikatakan, tetapi ditunjukkan, dihidupi. Kurang lebih seperti itu, Mas Yuda. Ya, Romo, kalau kita bisa saksikan saat ini di layar kaca memang peti jenazah Paus Fransiskus sudah mulai dibawa. Kalau saya tadi membaca beberapa referensi, nanti direncanakan melalui lapangan Santa Marta, lapangan Partro Martir Romawi, kemudian nanti juga ke Lengkungan Lonceng menuju lapangan Santo Petrus, baru nanti memasuki Basilika Vatikan melalui pintu tengah. Romo bisa menceritakan seperti apa prosesi perjalanan ini dan apakah ada makna-makna tertentu dengan melintasi beberapa tempat-tempat tadi, Romo? Ya, tentu saja ini adalah tradisi yang sudah lama dilakukan oleh gereja. Ini juga yang khas Paus Fransiskus. Sebelumnya para paus terdahulu itu sebelum ke Basilika Santo Petrus juga disemayamkan di Capella Apostolika Kepausan, atau kita sebut sebagai Capella Clemens di Palazzo Kepausan. Nah, kali ini langsung dari Capella Privat Santa Marta mengikuti jalur-jalur itu, kemudian mengikuti sampai kepada Basilika Santo Petrus. Ini juga warisan sejarah yang kemudian sampai saat ini dihidupi oleh gereja, bahwa paus itu melewati Piazza para Martir. Juga ingin disimbolkan bahwa paus sama seperti pakaian merah. Kita lihat ya para imam yang saat ini berada di kiri kanan paus menggunakan kain merah, stola merah, ya, sebagai simbol martir, simbol pengorbanan, pemberian diri sampai akhir. Kurang lebih di sana makna yang mungkin bisa kita temukan berkaitan dengan prosesi ini, dan juga atribut-atribut yang digunakan oleh baik oleh para kardinal maupun di dalam video kita lihat oleh para imam Fransiskan di kiri kanan yang menggunakan stola merah. Kurang lebih seperti itu, Mas Yuda. Ya, Romo, saya juga ingin bertanya terkait nanti ada ritual ataupun mungkin doa yang dipimpin oleh Kardinal Cormelego, akan ada liturgi sabda di altar pengakuan. Nanti mungkin Romo bisa menceritakan sebenarnya liturgi sabda ini seperti apa dan ada makna tertentu tidak, Romo? Ya, baik. Liturgi sabda ini bagian dari prosesi liturgi kematian paus yang dipimpin saat ini. Ya, praktis semua liturgi, semua hal-hal yang berkaitan dengan kepausan pada saat ini, itu otoritas tertinggi di Vatikan itu diserahkan kepada Camerlengo yang saat ini dijabat oleh Kardinal Joseph Farrell. Dan mulai tadi dari sebelum keberangkatan ke Basilika Santo Petrus, kemudian juga nanti sampai di Basilika Santo Petrus, itu kita lihat, kita saksikan, dan juga akan kita saksikan liturgi sabda, upacara sabda yang dirayakan di dalam bahasa Latin. Nah, maknanya bagi kita adalah sama seperti upacara Katolik pada umumnya, upacara sabda ini juga untuk mendoakan, mengenang, dan juga pada akhirnya menyerahkan Paus Fransiskus ke yang ilahi. Ya, kurang lebih seperti itu maknanya dari
upacara liturgi sabda yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Camerlengo Kardinal Farrell. Baik, Romo, nanti semua umat per hari ini ya sudah bisa Ya, datang untuk memberikan penghormatan terakhir dan tentunya akan dibuka hingga Jumat pada tengah malam nanti. Seperti apa ya benar. kondisi di Vatikan sendiri dan bagaimana kalau kita melihat di Jakarta sendiri begitu besar animo warga datang bahkan hanya ke kedutaan besar Vatikan di Jakarta, pastinya animo dan rasa sedih, duka, dan keinginan untuk melihat secara langsung itu begitu besar di sana ya Romo ya. Mungkin Romo bisa menceritakan Iya, seperti apa di sana Romo. ya benar-benar. Ya tidak hanya di Jakarta, juga pada saat sejak kematian Paus Fransiskus, hampir semua kedutaan Vatikan di seluruh dunia membukakan pintunya untuk menerima umat yang ingin memberikan belasungkawa. Ya, hampir di seluruh dunia, di kedutaan besar Vatikan di seluruh dunia. Tetapi di Roma sendiri, juga sejak kematian Paus Fransiskus, hampir setiap malam diadakan doa Rosario di Piazza Santo Petrus, di Basilika Santo Petrus, juga mendoakan mohon keselamatan kekal bagi Paus Fransiskus. Nah, tadi malam juga menarik, doa Rosario diadakan di depan Basilika Santa Maria Maggiore yang dipimpin sendiri oleh Sekretaris Negara, Kardinal Parolin. Juga diadakan Rosario bersama dengan umat di halaman Basilika Santa Maria Maggiore, tempat nanti akan dimakamkan Paus Fransiskus. Nah, kurang lebih saat ini Vatikan sendiri, ya, dari sisi keamanan, ya, sejak meninggalnya Paus, keamanan Italia itu sudah berada di sekitar Vatikan, baik polisi, karabinieri maupun tentara. Kita lihat di beberapa video, area Vatikan sejak kematian Paus itu sudah bebas atau filter misalnya dari drone, sehingga polisi tentara Italia itu sangat ketat berkaitan dengan penggunaan alat-alat seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan juga kita lihat di depan halaman Basilika Santo Petrus juga sudah berdatangan, sudah berkumpul pers, para wartawan dari berbagai belahan dunia yang juga untuk meliput berita kematian Paus untuk disebarkan di seluruh dunia. Juga yang paling menarik saat ini adalah kedatangan kehadiran para kardinal. Ya, tentu saja kehadiran para kardinal yang pertama ialah untuk mengikuti, berbelasungkawa, berpartisipasi dalam kehilangan Paus Fransiskus, pemimpin mereka, ya, yang kemudian nanti akan diikuti proses pemakaman dan kemudian selanjutnya konklave tentu saja. Baik. Kurang lebih seperti itu suasana Roma hingga saat ini. Umat di gereja-gereja di Roma juga umat berdoa Rosario mohon keselamatan kekal pada Paus Francis. Ya. Iya, Romo, tadi kami mungkin bisa melihat bagaimana jenazah Paus Fransiskus di dalam peti tidak ditutup ya Romonya, sehingga kita meskipun tidak ada di Vatikan bisa melihat, kemudian juga warga di Benar. seluruh penjuru dunia juga bisa menyaksikan jenazah Paus Fransiskus yang saat ini menuju ke tempat persemayamannya. Bisa ceritakan tidak Romo, sebenarnya ada simbol ataukah ada makna tertentu ketika peti jenazah ini tidak ditutup? Nah, sama seperti yang saya katakan, sebelum Paus Fransiskus, jenazah Paus itu diletakkan di katafalko. Tidak ditutup, dibiarkan terbuka. Tujuannya apa? Tujuannya supaya umat yang datang melayat bisa melihat secara utuh mayat atau jenazah Paus yang meninggal. Tetapi Paus Fransiskus memilih sesuatu yang lain. Dia memilih untuk diletakkan atau ditempatkan di dalam peti. Nah, ini juga menarik, ya Mas ya. Umumnya para paus itu, peti jenazah paus itu terdiri dari 3 bagian. Ya. Bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Paus Fransiskus itu hanya memilih bagian pertama. Dia mengatakan bagian kedua dan bagian ketiga itu tidak penting untuk saya. Saya hanya memilih bagian pertama. Nah, biasanya di dalam sejarah peti paus itu terdiri dari yang pertama, bagian paling dalam itu adalah peti mati, bahasa Italia mengatakan cipresso atau dari kayu cemara, ya, yang bersentuhan langsung dengan jenazah Sri Paus.
Kemudian di bagian kedua itu dilapisi dengan logam timah, ya. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap jenazah, terhadap tubuh sang paus. Kemudian bagian yang ketiga, biasanya bagian yang bisa dilihat itu peti dari kayu ek. Kayu ek itu simbol kekuatan, simbol apa ya? Para pangeran, para raja di Eropa biasanya selalu menggunakan kayu ek sebagai peti mati. Nah, paus sebagai kepala negara, sebagai kepala gereja juga menggunakan jenis kayu ini. Biasanya itu adalah simbol pemimpinan, simbol otoritas. Ya. Kurang lebih tiga bagian itu biasanya yang ada dalam peti jenazah seorang paus. Tapi Paus Fransiskus dia memilih hanya satu, ya, yang terbuat dari kayu cemara, dan kemudian dia tidak ingin diletakkan di atas katafalko karena katafalko itu juga simbol otoritas, ya, simbol paus sebagai kepala negara, kemudian simbol kekuasaan. Kita kembali tadi kepada semangat yang paling mendasar dari Paus Fransiskus. Ya, tentu saja kita tahu bahwa semangat ini tidak bisa lepas dari nama yang dia pilih, Fransiskus. Santo Fransiskus Assisi, seorang santo dari Italia Tengah, dari kota Assisi, yang juga memberikan aspek ini di dalam hidupnya. Kesederhanaan, keugaharian, ya, kerendahan hati. Nah, Paus Fransiskus kurang lebih memberi warna, memberi ciri khas dirinya melalui karakter ini, kesederhanaan. Dan juga tentu saja kita tahu bahwa kesederhanaan Paus Fransiskus sudah dia hidupi sejak dia menjadi kardinal, sejak dia menjadi uskup di Buenos Aires, Argentina. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu kekhasan yang kemudian diperlihatkan oleh Paus Fransiskus. Mas Yuda. Baik, Romo mungkin bisa ceritakan dan berbagi kepada kami apa yang mungkin saat ini saya dan pemirsa CNN lihat. Saat ini jenazah Paus Fransiskus apakah sudah akan tiba di tempat persemayamannya sebelum nanti dimakamkan, dan ini sudah melalui beberapa lokasi tadi yang saya sebutkan, Romo. Sejauh ini seperti apa, Romo, prosesinya yang saat ini berjalan? Kalau kita lihat dari video yang sedang berjalan, tampaknya Paus sudah tiba di depan Basilika Santo Petrus, sudah melewati piazza halaman Basilika, dan sekarang tampaknya sedang menaiki tangga Basilika Santo Petrus. Juga yang menarik untuk kita perhatikan di sini, sebagaimana tradisi umumnya di dalam gereja, kalau kita perhatikan secara baik, ada orang-orang yang memikul jenazah Paus, tetapi persis di samping mereka itu ada para Fransiskan dengan jubah coklat, dengan kasula merah, dan membawa lilin. Ya. Ini juga menjadi bagian dari sejarah yang hidup di gereja selama berabad-abad, bahwa para Fransiskan juga mengambil bagian penting dalam proses pemakaman, proses penguburan Paus, dengan diberi kepercayaan untuk membawa lilin, ya, di samping jenazah para Paus. Kita juga melihat para kardinal saat ini sedang memasuki pintu Basilika utama San Pietro, yang kemudian diikuti oleh jenazah almarhum Paus Fransiskus, kemudian juga oleh Swisgar tentu saja, dan juga oleh para pendoa, oleh para Fransiskan yang selalu setia membawa lilin di samping jenazah Paus Fransiskus. Dan juga tampaknya saat ini para umat juga sedang berkumpul di Basilika Santo Petrus, sedang menanti saat dan waktu untuk mendapat antrian giliran untuk masuk ke mengunjungi atau memberi penghormatan kepada Paus Fransiskus. Kurang lebih seperti itu, Mas Yudaya. Baik, Romo, kita tahan sebentar. Saat ini kita akan mengikuti prosesi masuknya jenazah Paus Fransiskus ke tempat persemayaman. Kita saksikan berikut ini.
Ya, kita kembali akan berbincang dengan Romo. Kalau kita melihat saat ini memang sudah akan segera disemayamkan di Basilika Santo Petrus. Tadi ada beberapa hal nanti akan dilakukan sebelum nanti pemakaman pada Sabtu mendatang, Romo. Apakah memang ada jeda waktu tertentu yang memang biasa dilakukan sebagai prosesi dari disemayamkan di rumah atau di apartemen tadi, kemudian dipindahkan ke Santo Petrus, di mana nanti umat bisa memberikan penghormatan terakhir dan kemudian baru dimakamkan. Adakah jeda waktu tertentu yang memang sudah ada dalam prosesi tradisi yang memang harus diikuti, ataukah memang kali ini terbilang berbeda, Romo, dari segi timeline hingga nanti prosesi pemakaman? Ya, baik. Ya, seperti yang kita lihat, prosesi saat ini sudah ditempatkan, jenazah almarhum Paus Fransiskus sudah ditempatkan di depan altar utama Basilika Santo Petrus, di mana kita tahu bahwa di bawah altar Basilika ini dikuburkan Paus pertama Santo Petrus, yang adalah juga murid Yesus Kristus. Ya. Kita tahu bahwa Paus Fransiskus adalah paus yang ke-266 di dalam sejarah kepausan. Dari paus pertama sampai paus Fransiskus, Santo Petrus sampai Paus Fransiskus sudah ada 266 paus. Dan saat ini kita mendengar sebuah litani para kudus ketika paus diarak masuk ke dalam gereja, anggota KOR menyanyikan litani para kudus, artinya meminta orang-orang kudus yang diakui oleh gereja, yang dihormati oleh gereja, untuk ikut mendoakan Paus Fransiskus, untuk ikut mendoakan keselamatan kekal Paus Fransiskus. Hingga tadi kita mendengar
dan juga masih mendengar litani para kudus sedang dinyanyikan oleh anggota KOR di Basilika Pietro. Ini adalah bagian dari liturgi sabda, di mana gereja, terutama kita gereja yang saat ini sedang berada di dunia, mengharapkan juga Paus Fransiskus itu dapat diselamatkan. Artinya melalui doa-doa orang kudus dia diselamatkan. Kurang lebih seperti itu. Dan biasanya selama beberapa hari ini nanti Paus Fransiskus akan disemayamkan di Basilika Utama Santo Petrus, dan biasanya pada sore hari atau pada malam hari dia dikembalikan ke kapela. Belum diketahui apakah disemayamkan di kapela Clemens atau di kapela Santa Marta. Kita masih menunggu sore nanti mana malam harinya Paus Fransiskus akan disemayamkan. Yang pasti pada pagi hari Paus Fransiskus kembali akan ditempatkan di Basilika Santo Petrus. Kurang lebih seperti itu dinamika selama beberapa hari ke depan untuk menerima para peziarah yang akan memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin tertinggi mereka, Paus Fransiskus. Begitu, Mas. Ya, kalau tadi Romo sempat mengatakan ada 4 basilika utama kepausan di kota Roma, seperti Basilika Santo Petrus, Vatikan, Basilika Santo Yohanes, Lateran, Basilika Santa Maria Maggiore, dan Basilika Santo Paulus. Nah, dari keempat tadi justru Paus Fransiskus memilih ke Santa Maria Maggiore dan terbilang tidak banyak, ataupun mungkin saya kurang paham, hanya Paus Fransiskus sendiri yang dimakamkan di sana. Lalu seperti apa sebenarnya otoritas dari para paus yang nantinya memilih untuk dimakamkan di mana ini bisa memberikan sebuah pemahaman berbeda dan sejarah berbeda dan simbol-simbol yang pastinya juga memberikan sebuah pemikiran yang baru dan berbeda pastinya paus terhadap pemakaman paus di Romo. Bagaimana Romo melihat ini? Ya, baik. Pemakaman paus sendiri biasanya tergantung dari paus yang bersangkutan. Sama dalam kasus Paus Fransiskus, dia meminta memberi wasiat untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Dan otoritas Vatikan mengikuti atau menuruti nasihat atau wasiat yang diberikan oleh Paus Fransiskus. Dan kita tahu bahwa di Basilika Santa Maria Maggiore itu bukan Paus Fransiskus yang pertama dimakamkan di sana. Sudah ada beberapa paus, seperti Paus Sixtus kelima juga dimakamkan di sana. Artinya ini bukan hal yang baru. Paus memilih di Basilika Santa Maria Maggiore untuk dimakamkan. Nah, umumnya para paus itu dimakamkan di 4 basilika kepausan utama, 4 basilika yang paling besar di kota Roma: Santo Petrus, Yohanes Lateran, Santa Maria Maggiore, dengan Santo Paulus, Basilika Santo Paulus. Nah, juga di dalam beberapa kasus ada paus-paus lain yang juga dimakamkan di beberapa gereja yang lain yang bukan basilika. Misalnya ada paus yang dimakamkan di gereja Santo Ignatius di Roma, atau ada paus yang dimakamkan di gereja Santa Agnes di Roma. Dan bukan saja sebenarnya di Roma, tetapi para paus terdahulu juga dimakamkan di beberapa kota lain di Italia, seperti di Salerno, kemudian di beberapa kota di Italia Tengah, dan juga tidak hanya di beberapa kota di Italia, para paus juga ada yang dimakamkan di Prancis, misalnya seperti di kota Avignon. Ketika paus berada di Avignon di dalam periode tertentu di dalam sejarah gereja, juga mereka meninggal di sana dan memilih untuk dimakamkan di sana. Jadi tempat di mana paus akan dimakamkan ya tidak harus di Santo Petrus, tetapi juga di beberapa tempat lain atau kota lain atau negara lain, tergantung permintaan paus yang bersangkutan, dan juga yang paling penting adalah tergantung kondisi pada saat itu. Misalnya pada abad pertengahan, transportasi cukup sulit. Ketika paus melakukan kunjungan ke sebuah kota, ya juga ketika paus meninggal di sana, ya sangat sulit untuk dikembalikan ke Roma. Maka juga tempat pemakaman para paus kita temukan di beberapa kota, di beberapa tempat. Misalnya tadi di Salerno, Arezzo, di beberapa kota di kurang lebih seperti itu, Mas Yuda. Baik, Romo, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan
perbincangan terkait dengan prosesi pemindahan jenazah Paus Fransiskus. Sesaat lagi masih di program Breaking News ya Indonesia.